Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang telah saya susun, yang berjudul tentang Hukum Islam dan Masalah Kontemporer, Pajak, Fikih Lingkungan, yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Novianti Dejakri, SPDI, MPDI, dan disusun oleh saya sendiri, Siti Enggiu, dengan NIM 131424067. Nah, sebelum kita memasuki dalam pembahasan, saya akan membacakan pendahuluan terlebih dahulu, yakni tentang hukum Islam sebagai sistem nilai dan norma yang bersumber dari wahyu ilahi memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan manusia. Karena perkembangan zaman memunculkan permasalahan baru yang menuntut reinterpretasi dan adaptasi terhadap hukum Islam. Dan dua contoh masalah kontemporer yang relevan adalah pajak dan fikih lingkungan. Selanjutnya kita memasuki dalam pembahasan berikut. Yaitu yang pertama tentang bagaimana prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Terus yang kedua itu tentang bagaimana konsep pajak menurut hukum Islam. Dan yang ketiga ini tentang tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh sistem perpajakan modern. Terus yang keempat, bagaimana konsep fikih lingkungan ini. Dan yang kelima itu tentang bagaimana konsep tanggung jawab individual dan sosial dalam Islam dapat mendorong kesadaran dan partisipasi aktif umat Islam. Nah, inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, yang poin pertama yaitu tentang prinsip-prinsip dasar hukum Islam. 1. Tauhid atau kesatuan Tuhan dan implikasinya pada kesetaraan manusia di bawah hukum Allah. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri kepada Allah. Yang kedua itu tentang keadilan, di mana keseimbangan dan kebenaran dalam penerapan hukum mencakup berbagai aspek kehidupan. Keadilan sebagai prinsip moderasi untuk kebaikan individu dan masyarakat. Terus yang ketiga tentang amar ma'ruf nahi mungkar, di mana mendorong kebaikan dan mencegah keburukan sebagai bentuk rekayasa dan kontrol sosial dalam buku. Terus yang keempat yaitu kebebasan, di mana kebebasan ini dalam beragama dan menjalankan hukum Islam tanpa paksaan berdasarkan penjelasan demokrasi dan argumentasi. Terus yang kelima ini persamaan, kesetaraan semua manusia ini di hadapan hukum tanpa memandang perbedaan ras, suku, atau status sosial. Terus yang keenam ta'awun, yaitu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sebagai implementasi nyata dari prinsip membantu sesama. Terus yang ketujuh ini toleransi, kemudahan dan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, menghindari kesulitan dan memberikan alasan untuk tidak meninggalkan syariat. Terus yang kedelapan ini tentang musyawarah atau diskusi dan konsultasi dalam pengambilan keputusan, baik antara pemimpin dan masyarakat mampu antar untuk sesama anggota masyarakat. Terus untuk pembahasan yang kedua tentang pajak dalam hukum Islam, di mana pajak sebagai instrumen penting dalam sistem ekonomi modern memiliki implikasi kompleks terhadap hukum Islam. Pajak juga dapat dipandang sebagai kontribusi masyarakat terhadap negara yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Terus yang ketiga ini tentang terhadap potensi ketidakadilan dan penyalahgunaan dalam implementasi pajak yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Terus yang keempat tentang diperlukan kajian mendalam mengenai penerapan hukum Islam dalam konteks perpajakan modern. Selanjutnya untuk pembahasan ketiga tentang tantangan yang dihadapi oleh sistem perpajakan modern. Yang pertama, teknologi dan emergency atau adaptasi sistem perpajakan terhadap transaksi digital dan pertumbuhan, atau identifikasi tempat perpajakan yang tepat untuk bisnis online contohnya. Terus yang kedua ini yaitu globalisasi dan penghindaran pajak, yaitu seperti strategi penghindaran pajak yang kompleks di era globalisasi, atau memastikan keadilan dalam pengumutan pajak. Terus yang ketiga ini tentang pendidikan dan kesadaran wajib pajak, di mana peningkatan pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentang generasi Gen Z. Nah, terus untuk peningkatan pendidikan pajak dan penggunaan media sosial untuk diseminasi informasi. Terus yang berikutnya tentang kebijakan pajak dan keadilan sosial, di mana isu-isu keadilan sosial dan ekonomi dalam reformasi pajak. Seperti sistem perpajakan yang mendukung redistribusi,
kekayaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Terus yang terakhir tentang rendahnya kepatuhan dan kepercayaan. Rendahnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, terus rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, dan upaya penghindaran pajak dan belum membudayanya kesadaran pajak. Terus untuk pembahasan selanjutnya tentang fikih lingkungan, di mana masalah lingkungan menjadi perhatian serius dalam hukum Islam. Fikih lingkungan sebagai cabang ilmu yang relatif baru merumuskan solusi hukum Islam terhadap permasalahan lingkungan. Adapun konsekuensi seperti masalah kerusakan dan tanggung jawab menjadi landasan penting dalam menentukan hukum Islam terkait lingkungan. Dan tanggung jawab Muslim yang pertama, tanggung jawab individual dalam Islam, yaitu konsep akuntabilitas pribadi, setiap individu bertanggung jawab atas amal perbuatannya. Terus yang kedua itu tanggung jawab sosial dan Islam, di mana kewajiban sosial dan keadilan. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pajak dan fikih lingkungan adalah dua contoh masalah kontemporer yang menantang hukum Islam, sehingganya diperlukan kajian dan reinterpretasi yang terus-menerus terhadap hukum Islam agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Dan hukum Islam memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi dalam mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan kontemporer. Sekian, itulah presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata salah atau kata salah ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.